Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak cuaca buruk, ribuan orang terserang infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Karangasem. Polisi menangkap pembunuh mandor proyek di Desa Pejeng, Tampak Siring. Tiga warga Australia yang terlibat penembakan 2 warga negara asing dalam villa di Munggu, Badung, terancam hukuman mati. Para pegawai Dinas Sosial Dinsos Buleleng bukan penyandang disabilitas. Mereka tengah serius belajar pelatihan bahasa isyarat bagi para pegawai bekerja sama dengan SLB Negeri 1 Buleleng. Pelatihan ini bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas, khususnya kelompok tunarungu wicara yang kerap mengalami hambatan untuk mendapat informasi. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Buleleng, Maman Wahyudi mengatakan, pelatihan juga akan diperluas ke kader di desa hingga satuan kerja lainnya secara bertahap. Pendampingan ini penting karena penyandang disabilitas kerap menjadi korban kekerasan seksual karena komunikasi kerap menjadi hambatan utama. Sangat urgent, jadi di dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ya, sebagaimana amanat dari perundangan, undang-undang tentang penyandang disabilitas, Perda 2 2019 tentang upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi memang kelompok rentan ini, terutama penyandang disabilitas sensorik rungu wicara, mereka kan punya hambatan di mengakses mungkin informasi apapun itu karena keterbatasan di mendengar dan di komunikasi lah. Jadi pelajaran bahasa isyarat ini terutama bagi aparatur negara ini sangat penting sehingga nanti pada saat ada kegiatan-kegiatan, pemberian informasi, pembelajaran, mereka juga bisa mengakses informasi itu dengan cepat. Selama ini, Dinsos Buleleng mengalami kendala mendampingi penyandang disabilitas rungu wicara. Selama ini komunikasi dengan penyandang tunarungu wicara dilakukan secara tertulis dan belum efektif. Dengan bantuan petugas yang menguasai bahasa isyarat, memberikan pelayanan cepat, tepat, dan manusiawi tanpa bergantung pada juru bahasa isyarat dari luar. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Pembangunan menara lift kaca setinggi 182 meter di kawasan wisata Kelingking Beach, Nusa Penida, Klungkung, menuai pro kontra. Saat ini, proses pembangunan lift sudah mencapai 70% dan menelan biaya 60 miliar rupiah bekerjasama dengan investor dari Tiongkok. Namun banyak pihak mempertanyakan perizinannya dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, dan beberapa instansi yang ada di pusat. Untuk memastikan hal tersebut, Pansus Aset dan Perizinan TRAP DPRD Bali turun ke lokasi proyek untuk memastikan seluruh proses pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menanggapi masalah tersebut, Bupati Klungkung Imade Satria menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus DPRD Bali apapun hasilnya. Saya sangat berharap sekali pemerintah Provinsi Bali untuk turun langsung ke lokasi, ke lapangan, dan melakukan kajian-kajian berikutnya terkait dengan pembangunan itu. Apapun nanti keputusan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali terkait pembangunan itu, maka kami akan mengikutinya. Seperti itu. Yang sendiri kan mengikuti apa yang menjadi arahan Pak Gubernur. Kami di Kabupaten Klungkung mengikuti arahan Gubernur. Karena kalau kami di Kabupaten Klungkung ini kan mengikuti sudah adanya izin, berarti kami kan tidak bisa menolak. Dari pusat ini terutama. Direktur PT Bangun Nusa Properti Komang Swantara mengatakan, pihaknya sudah mengantongi izin lengkap berikut kajian dari tim independen dan bahkan mendapat persetujuan Desa Adat Banjar Karangdawa Desa Bunga Mekar.
kami hadir di sini untuk apa? Untuk menghadirkan investasi yang tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat Nusa Penida pada khususnya dan Kabupaten Kelungkung pada umumnya. Berproses kami terhadap izin itu sudah barang tentu itu datanya ada di PUPR secara teknisnya dan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1 miliar 50 juta kita bayarkan. Nah, dari data itu, dari PBG itu, persetujuan pembangunan dan gedung, kami berproses untuk melakukan peletakan batu pertama, proses yang lainnya. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Itu legalnya sudah jelas, nanti konfirmasi kepada Bapak Bupati, termasuk perizinan dan teknisnya di TPA, tim profesi ahli ada di Dinas PU. Selain tower lift kaca, di lokasi ini juga berdiri hotel dan villa, serta restoran yang dibangun dengan anggaran 40 miliar rupiah. Pembangunan tower lift kaca di Kelingking Beach untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Penida. Lift ini akan membantu wisatawan yang ingin turun ke Kelingking Beach dengan cepat, karena medan yang sangat curam. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Suasana lobi salah satu hotel di Kuta Badung berbeda dari biasanya. Dinding yang penuh lukisan dekoratif kini berubah dengan karya-karya kartun penuh warna dan cerita. Salah satu hotel berbintang ini memang menggelar pameran kartun yang humoris dengan tema budaya dan pariwisata. Salah satu kartunis, Jenggo Pramarta, merasa senang beberapa karyanya tampil di pameran ini. Ia mengaku mempersembahkan karyanya ini untuk almarhum ayahnya, sekaligus sebagai pembuka jalan untuk memamerkan karya-karyanya di pameran yang lebih besar. Kartun yang kami pamerkan adalah kartun-kartun yang bersifat pariwisata. Dan saya yakin tamu yang ke Bali itu bukan hanya tamu hanya menikmati keindahan pariwisata, tapi dia banyak tamu-tamu budaya, terutama tamu-tamu yang education, tamu-tamu yang ingin memahami Bali lebih dalam lagi, itu ada di hotel-hotel. Kita sampaikan bahwa ada sesuatu yang beda di hotel ini yang tetap menyangkut soal Bali, yang tetap terkait dengan pariwisata, sekalipun sifatnya mengkritik, tetap artinya kita menjaga keindahan Bali sendiri agar tetap lestari seperti itu. Ada 12 karya kartun yang terpajang di pameran ini, dan pameran ini baru pertama kali berlangsung. Lewat goresan tinta, sketsa kartun humoris akan mengajak wisatawan untuk melihat Bali bukan hanya sebagai destinasi liburan semata, tapi juga sebagai ruang seni yang hidup dan menginspirasi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.